Halo pemirsa, saat ini kita sudah mengetahui bahwa kondisi literasi di Indonesia masih memprihatinkan. Terlihat dari kemampuan memahami serta membaca masyarakatnya yang masih rendah. Data dari survei yang dilakukan pun juga ikut memperkuat bahwa tingkat literasi di Indonesia masih tertinggal jauh dari negara lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Membaca merupakan salah satu hal yang tak bisa dipisahkan dari manusia. Dengan fungsi utama sebagai sarana mendapatkan pesan dan informasi, membaca dapat membuat kita menjadi terbuka wawasannya dengan informasi yang sangat luas dan banyak sekali. Berbicara tentang membaca, di Indonesia sendiri, tingkat melek huruf, dalam artian orang yang bisa membaca dan menulis, itu sudah sangat tinggi. Sekitar di atas 96% menurut data BPS pada tahun 2021 kemarin. Namun, ini berbanding terbalik dengan angka minat baca atau tingkat literasi masyarakat Indonesia. Menurut riset yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada tahun 2016, Indonesia hanya menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara yang ikut survei. Tentunya, ini sangat memprihatinkan bagi Indonesia. Rendahnya minat baca Indonesia ini juga terekam pada survei yang dilakukan oleh UNESCO, sebuah badan budaya milik PBB, di mana dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Tentu dengan rendahnya angka minat literasi masyarakat Indonesia ini secara tak langsung akan mempengaruhi tingkat pembangunan dan kualitas manusia Indonesia itu sendiri. Yang berdasar data, hanya berada pada angka 14% dibanding dengan 28% oleh Malaysia, negara tetangga kita. Masalah ini sudah menjadi sebuah hal yang perlu diseriusi dan diselesaikan, bukan hanya pada masyarakatnya, namun juga oleh para pembuat kebijakannya. Masalah ini juga sebetulnya bisa semakin terasa implikasinya dengan globalisasi dan digitalisasi yang sedang kita rasakan saat ini. Dengan merambahnya dunia digital, membaca menjadi kegiatan yang terlihat tidak menarik di zaman ini. Walau sudah ada banyak hiburan-hiburan lain, bahkan sudah ada buku digital dengan segala kemudahannya, membaca menjadi hal yang tidak menarik dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sekian. Kondisi literasi di Indonesia yang rendah dapat dikarenakan beberapa faktor berikut ini. Pertama, kurangnya pemahaman betapa pentingnya literasi ditanamkan sejak dini. Kegiatan membaca sangat penting diajarkan kepada anak sejak dini. Karena hal ini dapat menjadikan kegiatan membaca sebagai sebuah kebiasaan hingga anak beranjak dewasa. Namun saat ini banyak orang tua yang tidak menanamkan kegiatan membaca ataupun literasi kepada anaknya sedari mereka kecil. 2. Kemajuan teknologi. Semakin canggihnya teknologi juga dapat membuat tingkat literasi di Indonesia semakin rendah. Hal ini terjadi karena teknologi dapat membuat segala sesuatu menjadi mudah. Untuk itu, masyarakat Indonesia lebih memilih menghabiskan waktunya untuk bermain sosial media ataupun bertukar pesan, dibandingkan membaca buku. Di masa sekarang, sebagian besar orang dewasa lebih memilih melakukan hal lain dibandingkan membaca buku, baik itu mengobrol, bermain dengan temannya, menonton TV, atau bermain handphone dan laptop. Hal ini mengakibatkan anak-anak di sekitarnya turut mengikuti apa yang dilakukan oleh orang dewasa tersebut. Karena hal ini juga, anak-anak hanya memiliki sedikit sosok yang bisa diteladaninya. Harga buku masih dianggap mahal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, mereka juga belum dapat merasakan dampak atau efek yang mereka rasakan secara langsung dari membaca buku. Karena hal-hal tersebut, mereka berpikiran bahwa membaca buku belum menjadi prioritas utama mereka. Di tengah era global saat ini, Indonesia pun tak luput dari efek yang ditimbulkan oleh revolusi industri 4.0, di mana teknologi informasi terus berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi informasi ini pastinya akan memberikan pengaruh pada keluar masuknya suatu informasi ke berbagai lapisan masyarakat, baik di kota maupun di pelosok. Revolusi industri 4.0 juga menyebabkan mudahnya melakukan komunikasi jarak jauh, sehingga informasi dengan mudah didapatkan dan mengakibatkan pengguna internet semakin bertambah banyak.
Era digital ini memang memiliki banyak kelebihan yang memudahkan hidup kita sehari-harinya. Namun di samping itu, era digital ini juga membawa pengaruh negatif, terutama bagi kondisi literasi yang sedang terjadi di negara kita. Berikut adalah pengaruh negatif yang disebabkan oleh era digital. Yang pertama adalah generasi sekarang semakin malas untuk membaca. Kecanggihan di era digital ini membuat orang-orang semakin jarang untuk menyentuh buku, novel, ensiklopedia, kamus, dan bahan bacaan lainnya. Hal ini disebabkan karena mereka berpikir bahwa mengakses bacaan melalui gadget mereka lebih mudah dan praktis untuk dilakukan, sehingga mereka tidak perlu membawa buku secara fisik. Yang kedua adalah berkurangnya kemampuan untuk menganalisis. Di zaman sekarang ini, kita dapat dengan mudahnya mencari informasi di mesin pencarian dengan ketikan yang singkat. Hasil yang ditunjukkan juga langsung menjurus kepada informasi yang kita maksud. Dulu, sebelum diterpa era digital, kita harus menganalisis isi atau inti dari artikel panjang tersebut dengan sendirinya. Hal tersebut merupakan hal yang bagus, namun sayangnya kebiasaan tersebut sudah meluntur. Yang ketiga, mudah terhasut oleh hoax. Dengan banyaknya berita yang berseliweran di internet, banyak yang termasuk ke dalam hoax ataupun kabar burung. Berita-berita tersebut haruslah kita baca dengan teliti. Namun, seiring dengan kurangnya minat baca, banyak yang tetap menyebarkan berita-berita seperti itu. Hal tersebut dikarenakan mereka hanya membaca bagian kontroversial saja, tidak dengan penjelasan, dan juga kurangnya research akan fakta-fakta yang sebenarnya. Melihat kondisi seperti demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat kemampuan literasi pada masyarakat di Indonesia terbilang cukup rendah. Hal tersebut tentu saja dapat dikatakan sebagai ancaman ataupun threat. Oleh karena itu, dalam era digital saat ini diperlukan sebuah kemampuan yang biasa disebut dengan literasi digital untuk bertahan di era revolusi industri 4.0. Lantas, apa sih sebenarnya pengaruh era digital terhadap tingkat kemampuan literasi pada masyarakat di Indonesia? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Virus sebelumnya, mungkin era digital ini terkesan membawa pengaruh yang negatif. Namun, hal tersebut ternyata kembali pada diri kita masing-masing, bagaimana cara kita menyikapi era digital ini. Jika kita dapat menyikapinya secara positif, mungkin kita tidak akan kecanduan internet, melainkan mendapat hal-hal yang positif seperti meningkatkan tingkat kemampuan literasi kita. Sebab dalam Al-Kalai tahun 2004 dijelaskan bahwa perkembangan internet dan platform lainnya dan komunikasi digital telah membuka dimensi baru serta kesempatan untuk berkolaborasi, mempelajari dan berbagi informasi dalam berbagai bentuk seperti komunitas belajar. Dapat disimpulkan bahwa rendahnya minat membaca di negara Indonesia sebenarnya dapat menjadi mimpi buruk bagi negara Indonesia. Tetapi, jika dilihat kembali, rendahnya minat membaca di Indonesia disebabkan oleh beragam faktor, mulai dari kurangnya kesadaran diri, masih belum terjangkaunya harga buku, dan yang paling berpengaruh saat ini adalah perkembangan teknologi yang kian pesat. Meningkatkan tingkat literasi yang masih rendah di Indonesia sebetulnya bukan tanggung jawab dari salah satu pihak saja, akan tetapi tanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat. Hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan tingkat literasi yang masih rendah di Indonesia adalah 1. Dengan meningkatkan kesadaran diri sendiri akan pentingnya membaca dan membiasakan diri sendiri dalam membaca. Kedua, adalah dengan mensosialisasikan buku digital. Hal ini dilakukan dalam rangka memanfaatkan teknologi yang sudah kian makin canggih di masyarakat. Ketiga adalah dengan memperbaiki fasilitas dan juga kurikulum yang ada. Memperbaiki fasilitas adalah dengan memperbaiki dan memperbanyak perpustakaan yang ada dan mengubah citra yang ada di masyarakat tentang perpustakaan. Memperbaiki kurikulum dalam hal ini adalah dengan membiasakan peserta didik membaca sebelum memulai jam pelajaran di sekolah. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.